Terus gue pernah menggantikan drummer legend, drummer kawakan Jelly Tobing untuk band Giant Step. Death Squad lagi latihan, gue datang. Lu main begitu gimana sih? Gue pengen tahu tekniknya apa. Mainin lagu slow beat yang slow banget pakai rim shot gitu. Duk, tak, duk, duk, tak. Abis itu feel-nya gospel shop. Lu bayangin ya. Gue mendaftarkan diri ke Gigi sebagai second gitaris karena gue merasa gue bisa main gitar walaupun apa adanya. Setiap bulan gue itu mendapat royalti intern dari grup Gigi Band terhadap masing-masing X. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik rock. Halo Sobat Ngorok, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan Allah memberikan semua kebahagiaan dan keberkahan buat kita semuanya. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah, Ngorok masih diberi kesempatan buat berbagi cerita, pengalaman yang menarik yang bisa kita dipetik. Kayak bambu dipetik Kang ya. Hari ini kedatangan saudara kita yang luar biasa, senior gue fans banget. Salah satu influence gue dulu. Assalamualaikum Kang Budi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kang Budi Haryanti. Haryanti malam. Oh, namanya Ngorok ya? Ngorok ya, Ngorok. ngobrol sama rocker. Ngobrol sama rocker. Oke. Kang, apa kabar, sehat Kang ya? Alhamdulillah baik. Bisa nggak kelihatan nggak muda terus? Bisa nggak? Ini ada nih Ya. perjalanan hidupnya. Kayaknya umurnya beda jauh sama gue, cuman gue kelihatan lebih tua ya. Asik Kang, nggak berubah Kang, serius. Alhamdulillah. Berapa tahun tadi perjalanan drum? Ceritain dong, ngobrolin. Cerita-cerita yang menarik deh pokoknya. Sejak Main kapan? drum nih. Mulai main drum, mulai pertama-tamanya. Kalau main drum gue SMA. Mulai main drum, tapi Sekolah? enggak. Otodidak dulu? Langsung give dulu ya? Kalau menggemari musik dan pingin ngeband, itu dari SMP. Gue berangkat dari zaman dulu kan angkatan gue kan biasa vokal grup, gue main gitar. Oh. Gue main gitar dulu awal. Nah, Tapi nggak nyanyi? nggak nyanyi. Vokal grup tuh kan main gitar bareng-bareng, ada nyanyi banyak. Iya. Nah, saingan gue di lain kelas, karena gue satu SMP, saingan gue tuh Ajis MS, Ajis Jamrud. Serius? Iya, cekal bakal Jamrock. Nah, gue masih ingat. Dia kelas 3A, gue kelas 3C. Jadi dari SMP gue tuh sudah satu SMP sama Ajis Jamrud, cikal bakal Jamrock ya. Oh, iya. Nah, setelah SMA, Berarti seumuran ya? seumuran banget. Seumuran Mbak Ajis ya? Nah, SMA gue bikin band dengan dia. Awal pertama kali bikin band dengan dia bertiga. Jadi gue drummer, Ajis main gitar, temen gue juga namanya Yudi pemain bass. Oke. Nama band gue pertama tuh Trilogi. Nah, di era-era itu figur ya, karena figur, wah kita bawain lagu apa ya? Ya, cover Bawain versi. lagu apa nih? Karena dulu kan belum terpikir kalau bikin lagu original ya, makanya kita cover ya. Nah, di zaman-zaman itu, Iya. karena influence masing-masing ya, zaman itu sih bawain lagu Rush, YYZ, Ya, instrumental. Spirit of the Radio, terus Tom Sawyer lah habis itu. Oh, tahu. Habis itu bawain lagu apa lagi yang bertiga ya? Grand Funk Railroad. Grand Funk bawain. Iya, tahu loh. Tahu, gue ngefans banget sama Grand Funk Railroad. TNUC. I just gotta know to my prayer. Gak salah influence gue. Belum lahir lo. Tahu lo ya? Tahu gue. Bukan kasetnya punya. Makanya jadi influence kita bawain lagu yang kira-kira masuk akal. Jadi bawain Grand Funk, terus kesini-sini ada beberapa lagu yang ya The Police ada gitu. Terus sempat bawain We Are American Band. Oh iya.
pakai kobel ya. Iya. Dulu orang bisa main kopel, ada kopel, wih gila ini drummer kaya banget, punya Halo. Marot banyak. Kalau sebagai fans berat, tiga personil itu lu hafal nggak namanya siapa aja? Enggak, Kang. Hah? Aku lupa semua. Main gitar Mark Vanner. Iya, Bang Vanar udah. Main bassnya Don Brewer. Dihafal semuanya. Pemain bassnya Mel Shaker, Taruh. pemain drumnya Don Brewer. Don Kribo. Brewer, iya Kribo. Nah, itu lagu American Band yang nyanyi dia. Gambarnya, Iya. aku punya videonya. Iya. Iya, aku punya videonya. Aku dikasih unjuk sama omku. Omku dulu kan juga ini ngefans sama Pink Floyd. Kan dia juga gitaris juga. Udah dipotong ya. Nanti lu malah cerita Grand Funk loh. Oh iya, jangan. Triloginya belum. Maaf. Trilogi, maaf. Nah, ya. jadi- Terlalu excited gua. Band awal gue trilogi. Nah, setelah trilogi ya sekitar 4-5 tahun berjalan, jadi reuni SMA apa segala macem, udah lumayan dikenal orang lah di Bandung, Cimahi Bandung tuh. Iya. Oh iya, acara Akhirnya sama. ada influence, terus satu waktu ada talent scout pemerhati. Itu mungkin gue sebutin orang mungkin tahu ya, almarhum Denny Sabri. Oh iya, tahu lah Denny Habis Sabri. itu lu pakai vokalis dong supaya lu bisa gimana entah dalam pemikirannya apa Denny Sabri. Sarannya Kang Denny itu. Akhirnya gue merekrut lah anak Cimahi juga vokalis cewek namanya Andri Lisandri, tadi adik kelas gue jauh SMP. Jadi trilogi itu sempat pakai vokalis. Jadi pertama kali manggung di Jakarta itu di tim. Oh, Taman Wah, ngimpi besar kan. Iya, main Main di tim. Bareng God Bless sama bareng Giant Step tuh. Wow, Awal itu. gue masih. Tapi gue udah ngefans. Nah, perjalanan setelah sekian tahun, akhirnya band itu bubar. Band itu bubar ya. Berapa Band- tahun itu band? Ya, mungkin at least 4-5 tahun lah. Habis itu, Bubar. Ajis punya pemikiran, dan gue juga punya pemikiran. Ajis taunya ngajakin, yuk kita bikin band lagi. Cuman merekrut beberapa orang sekarang pakai keyboard. Oke. Nah, maka direkrutlah cikal bakal Jamrut itu namanya Jamrock dulu. Iya. Jadi Jamrock itu isinya gua drum, Ajis main gitar, pemain bassnya Ricky. Itu Ricky temen kuliah gue. Terus Ari dipanggilnya Enyong ya, Ari Suwiknyo, Ari pemain keyboard. Oke. Sebenarnya ada vokalis namanya Robi, almarhum Robi. Itu orang trilogi tiga. Trilogi kan bertiga, Tinggal- gua Ajis sama Yudi. Nah, sekarang Kalau Jamrock, gue, Ajis, Ricky, Ari, sama almarhum Robi. Oh. Itu sempat ikut festival Jarum Solo Rock Festival tahun 84 di ya, Surabaya. Ada ya, ada Jarum. Nggak dapet Itu sih, yang ngadain nggak salah sini ya. Lox Sama Lebor. Lox Lebor. bandnya nggak dapet, cuman gue alhamdulillah dapet the best drum. Itu lawannya waktu itu dari Bali itu Harley Angel yang juara, Manto Harley Angel. Terus LCC, Toto Tewel, belum nama Elpamas, masih LCC. LCC, Mas Toto dulu LCC. Nah, sesuai dengan perjalanan waktu, gua kan kutu loncat juga nih. Kadang-kadang di kurun waktu yang sama, gua bisa ngedouble gitu. Pada saat di Jamrock, karena posisi sebuah band gak ada drummernya, gua direkrut sama band Rawe Rontek. Orang-orang tek. Ya, Rawe Rontek dengan formasi yang kesekian ya. Tahu kan band Rawe Rontek? Tahu dong. Itu personilnya yang aku kenal tuh. Udah pada meninggal sih. Vokalisnya memang Rawe Rontek tuh vokalis yang original. Namanya Abah. Panggilannya Bahtiar. Yang main gitar siapa? Hari Subarja almarhum. Hari Subarja, ya. Aku kenalnya Hari Subarja. Sesuai dengan perjalanan Udah itu. meninggal semua, Kang? Udah meninggal. Dari perjalanan itu, dari Rawe Rontek itu nggak jauh. Akhirnya gue singkat cerita direkrut sama Krakatau. Krakatau awal itu founder gue, almarhum Doni Suhendra, Iya, Hari Subarja. Pra, Bedarma, dan Dwiki. Nah, gue direkomendasi sama almarhum Doni Suhendra. Oh, Karena Kang Pra, Doni ya, karena Pra berkeinginan bahwa, wah gue pengen cari drummer yang bisa nge-jazz rock, tapi energinya rock, dia bilang gitu. Ya, Kang Doni udah tahu gua gitu, ada anak Cimahi, ini si Budi namanya, disamperin gua. Gitu ceritanya.
Dari dulu udah ngetop loh Ngorok. Dia tuh udah idola. Semua drummer di Indonesia salah satu idolanya. Enggak lah. Iya dong, nggak bisa enggak. Iyalah, ini aduh. Jadi Bangga banget gua lah. mulai dari situ udah tuh karena panggilan musik kayaknya ya, panggilan musik ya, kuliah gua agak keganggu lah sama musik. Akhirnya gua Itu belum sekolah drum sama sekali. gua nggak, sampai saat ini gua tuh nggak pernah mengecam dan mengikuti yang namanya pendidikan sekolah musik. Gua nggak pernah. Gua jadi alam aja gua. Tapi ngajar. Kenapa ngajar? Karena ada temennya, gue ada temennya. Gue udah ngajarin banyak mahal juga gitu. jadi gini, Ya Kang, kasih tahu deh Kang. ya Pra juga yang menyarankan gitu. Maksudnya lu belajar deh. Nanti suatu waktu taunya dia ngajak gua ke British Council. Ada perpustakaan. Terus nih bagus nih buku nih, baca buat lo gitu. Oh iya. Ada rudiment, ada apa Iya, segala macam. Dulu nggak tahu apa sih namanya rudiment. Jadi gua nggak pernah belajar. Jadi ketemu orang banyak tanya, terus belajar nanya gitu aja. Belajar formal sekolah musik tidak. Iya, soal basicnya Kang Budi sudah punya basic dari kecil, dari eranya itu kan era-era kayak Grand Funk Rush segala macam, Iya, Newport itu kan mereka kan orang-orang yang mengkontribusikan ini skill-skillnya ke dalam musik itu kan teknik sekali gitu. Iya, Jadi iya, kan iya. itu yang ada di rudiment sekarang itu udah dapat duluan. Jadi tanpa belajar sudah dapat duluan. Iya, jadi dulu nggak tahu istilahnya main gitu. Oh ternyata Ini tuh gua ini udah para main detail triplet ini gitu. triplet Ternyata, iya, dulu nggak tahu gitu. Iya, ini tuh seven note tuh seperti ini tuh. Oh, Iya, ini iya, gini. iya. Oh, gitu. Jadi udah tahu duluan Kang Budi. Ya. Bisa main duluan, bacanya belum Iya, gitu. aku juga gitu Kang. Gara-gara Kang Budi. Punya temen. Yes. terus kan, Nah, asik. Terus. setelah Krakatau, itu sudah bolak-balik ke Jakarta Bandung ya. Dengan suatu hal Itu akhirnya, masih tetap domisili Bandung ya? iya masih Bandung semua. Dengan suatu hal akhirnya gue resign sama Krakatau kan. Nah Krakatau merekrut Gilang Ramadan. Terus Gilang juga tidak berapa lama mengajak Indra Lesmana. Akhirnya jadilah Krakatau yang versi rekaman itu. Jadi Krakatau zaman gua itu yang founder belum sempat versi rekaman. Masih live, masih cover? Iya. Masih cover masih lagu? cover, ya Oh, lagu-lagu banyak lah. Begitu. Nah, gua sudah sering tuh Bandung Jakarta. Akhirnya gua istilahnya survive lah. Makanya gua pingin lah jadi session player musisi studio. Nah, itu salah satunya ketemu lu itu di Jackson Record. Iya. Nah, gua tuh sering sama Teddy kerja, Iya, betul. sama Dongki. Iya. Jadi gua ngisi dulu zaman itu kan zaman Lady Rockers kan, lu Betul, inget gak? betul. Jadi rekaman siapa gua nggak tahu lagu buat siapa itu. Iya. Jadi ternyata itu lagu buat Lady Avisa, ternyata itu buat siapa? Nika Ardila dan segala macam. Hampir semua musisi Bandung di situ, Kang. Kayak Dedi Dukun juga di Iya, situ. iya. Aku sering ketemu juga. Dan Tapi gua Kang Budi waktu datang pertama kali pas aku lagi take sama Mas Ian, blank langsung. Nervous. wah masa Serius Kang. Mas Ian ketawa aja. Lu ngeliat gua gak nervous, liat Budi nervous. Kan tuan gua, kata Ian gitu. Kan gue yang ngajalin non drum. Iya Mas, idola gua jadi juga Mas. itu cerita seru loh. Maksudnya salah satu perjuangan gua juga ya. Teddy itu kan suka nelfon. Belum ada handphone dulu. Iya, Masih ada pager lo tau nggak, Iya, panggilan cowok panggilan masih pager. Jadi kalau dihubungi kita mesti cari telepon koin kan. iya benar-benar. Kang Wood ada rekaman nih dan selalu shift 3 bro. Ih, Selalu shift 3. pulangnya udah ngeliat matahari kayak Jadi vampire. perjuangan tuh gue dari Cimahi, gue ke Bandung dulu kan naik bus kan. Ke Kebun Kelapa. Nah dari Kebun Kelapa turun Cililitan. Belum ada tol. Ah, belum ada. Kalau hujan Perjalanan banjir. masih jauh dari Cililitan naik bus lagi. Kalau nggak Blok M ya ke Selipi. Iya. Nah dari Selipi nanti nyambung lagi ke Grogol. Dari Grogol nanti kan itu studio kan Iya. agak jauh kan. Bukan agak jauh banget Kang, Jauh. sumpah jauh banget. Belum kalau musim hujan banjir. Tadi karena gua ngomong kalau hujan kita stop mau recording nggak jadi, muter balik pulang rumahnya masih. Zaman itu masih ada ini ya bajai ya. Jadi naik Iya. bajai itu dari Pluit Pasar ke studio naik bajai itu. Wow. Dan biasanya habis rekaman tidur dulu bro. Iya. Karena shift 3 kan, Iya, bener. habis pagi. Heeh. Besoknya baru pulang lagi ke Bandung. Gitu, perjuangan banget lah.
perjalanan hidup. Bukan lagi asam garam kayaknya. Iya. Sampai aspal aja kita tahu deh. Ketebalan aspal berapa tahu gitu. Gila, ketebalan aspal segini. Bekas banjir apa? Nah, Limbah apa? habis itu gue sempat itu periode kalau nggak meleset itu periode 86 dan 87. Gue sempat direkrut sama Spirit Band, pernah tahu? Spirit itu sini, sama? Sama ini, sama. Aduh. Dewa Bujana itu sebenarnya generasi kesekian yang setelah rekaman. Oh, Jadi Spirit Band awal itu founder juga. drummernya almarhum Dadi Sufyadi. Pemain keyboardnya Ramono. Iya, Iramono. Pemain bassnya Tito Sumarsono. Aku sama Iramono tahu. Pemain gitarnya Yongki. Oh iya. Jadi setelah ada kepentingan dan segala macam, Dadi mengundurkan diri. Gua penggantinya. Nggak lama setelah gua ikut Spirit, habis itu Yongki mengundurkan diri karena kesibukan. Wah, si Era sama Tito, wah nggak ada pemain gitar nih, cari siapa ya gitu-gitu. Karena pada saat itu punya kebutuhan, kita harus syuting TV live, acara jazz. Maka gue merekrut temen gue, sahabat gue, Agam Hamzah. Kita harus pakai vokalis. Stasiun nih. TV-nya? Hah? Stasiun TV Dulu mah stasiun TV masih TVRI. TVRI, nggak ada yang lain, bro. belum ada RCTI. Belum ada. Itu tahun 86. Dan vokalisnya almarhum Hari Mukti. Aku pernah ngiring Hari Mukti. Iya. Senior gua. Gitu. Belum Dani ya berarti vokalisnya. Dan di mana? Dani. Bukan dong. Ini ngomong Spirit nih. Iya. Nah setelah itu Spirit ke generasi sekian ada Bintang Indianto, ada Didi SSS, ada Rita, ada Bujana, itu versi rekaman. Kalau ini belum. Tolong ya. Gitu. Ini lebih senior ya. Kalau bertanya senior. Tolong Kalau ya. merunut, gue alhamdulillah agak lumayan termemori. Kok masih hafal semua kayaknya? Karena gini, mengingat sesuatu itu, menurut gue ya, mengingat sesuatu itu melatih otak. Mengingat sesuatu supaya nggak pikun. Menurut gue. Iya benar juga sih, Kang. Logis sih. Kejadian, merunut, segala macam. Sampai gue kadang-kadang ketemu temen itu, lu kan temen gue kan dulu di SMA, di SMP gini. Cuman gue lupa, karena sering banyak ketemu orang, nama lupa. Tapi kalau muka gue nggak pernah lupa. Lu kan orang ini kan ya, dulu tinggalnya di sini, kok lu Berarti tahu? tadi ketemu nggak lupa ya? Nggak lupa, cuma rambut gondrong dulu. Ini aku abis ketangkep jadi begini kan. Nah, setelah itu balik lagi nih, balik lagi. Kita Nah, memorinya oke banget Di ya. era itu 86-87 setelah gua nggak Spirit, gua main sama Simponi sama Faris RM. Nah, jadi formasinya itu gua menggantikan Eki Soekarno. Jadi masih ada Faris RM, masih ada Herman Geli, masih ada Jimmy Pais, dan memakai second keyboard, pakai Adikla saat itu. Lumayan lah itu perjalanan berapa tahun tuh, main di Palu, main di segala macam, main di ulang tahun Gadis, main di mana, lumayan. Gue sama Simponi lumayan. Banyak dipakai orang, Kang ya. Alhamdulillah saat itu ya, di zaman-zaman itu. Terus gue pernah menggantikan drummer legend, drummer kawakan Jelly Tobing untuk band Giant Step. Giant Step pernah di Giant Step? Iya. Bohong sumpah, Kang. Lo Pernah tanya Giant Step? dulu kan belum ada sosmed, ya nggak ada bukti. Jadi gue pernah main berapa kali sampai syuting TV, terus main di teater mobil di Ancol. Iya. Nama acaranya Rock Patuh. Iya. Ini tunggu. Ini Nah, kalau mau ada bukti, lu lihat di YouTube lagunya Bintang Desa, vokalisnya ada almarhum Gito Rolis. Kalau Giant Step yang Bang Jelly pernah kasih unjuk ke aku, tapi nggak tahu, aku nggak familiar ya. Ada Kang Budi nggak fotonya ya? Aku lupa. Pernah kasih unjuk? Pasti nggak ada lah. Kalau Bang Jelly ngasih foto ya pasti zamannya dia lah. Enggak, dia punya koleksi banyak gitu. Oh, gitu. Berapa banyak gitu pernah kasih unjuk. Oh, memori masih oke banget. Alhamdulillah. Kang, jadi usia sekarang di atas ya. Gua lahir tahun 62, gua sekarang umur gua 62. Alhamdulillah. Kelihatan tua gua apa kelihatan tua dia? Makasih. Orang masuk dalam list saya, kamu orang paling saya benci.
Aduh Kang, bagus Gitu sekali. perjalanan ya. Jadi setelah gue tadi sampai simfoni ya. Sampai Giant Step segala macam. Sampai Giant Step. Perjalanan terus abis itu gue session player. Alhamdulillah session player gue sampai sekarang. Karena prinsip gue adalah... Sekarang siapa? Hah? Sekarang siapa? Ya era-era sekarang ya, tapi gue mau cerita sedikit dulu. Prinsip gue adalah kalau mau terus ada di jalur Ya. dan terus ada orang Oh, istiqomah. ya istiqomah ya. Ya kita harus bergaul. Jangan Oh, jangan menunggu ditawarkan. iya. Gue harus bergaul dengan musisi, Beredar lah, anak sekarang bilang. dengan musisi dan tren musik yang sekarang. Jadi gue kayak ke Hilman, Malik Essential, gue bergaul. Lu ada rekaman? Gue pakai gue dong, gue ikutan dong. Akhirnya gue main lagunya itu lagunya. Sama Malik pun juga ngomong gitu. Iya, gue menawarkan diri. Jangan pernah malu kalau mau menawarkan diri. Jadi Sobat Ngorok dia tuh rendah hati banget ya. Tapi nyebelin ya gak sih? Rendah hati tapi nyebelin ya. Aduh. jadi Terus Bang. Gue gua didongengin. gue sama Ilman akhirnya dipakai untuk lagunya BCL satu lagu ada. Yang? Gue lupa judul lagunya apa. Itu agak melo. Oh, ngisi BCL juga. Ngisi BCL satu lagu. Terus sampai sekarang gue ngisi remake-nya Nicky Astria kayak lagu Terus Berlari dan segala macam sama almarhum Yongki Suwarno. Mas, aku suruh main drama ya, tanya. Akhirnya gue main buat Ita Purnamasari untuk lagu banyak lah. Jadi begitu. Itu segitu banyak file nggak lupa semua kayaknya. Siapa? Kang Budi. Enggak, alhamdulillah enggak. Ya itu tadi buat gue kalau mengingat itu yang positif ya, mengingat supaya kita nggak Aku pikun. pribadi di sini mendoakan Kang Budi panjang umur, sehat, berkah terus Amin, ya tetap Allah. bisa mengasih dedikasi buat anak-anak sekarang how to play music. Iya. Gitu. Sumbangsinya buat negara ini luar biasa Kang Budi. Negara. Serius, gue nggak ngapa-ngapain, Negara. sumpah gue seneng banget, gue mau nangis. Gue ngefan masalahnya. Nah, terus gue Saya sama kasihan, udah ketemuin sama Kang Budi. dengan adanya acara-acara drummer, gue niat datang dan gue bergaul dan gue ngobrol. Berarti Indonesian Drummer Kang Budi ada di situ dong? Indonesian drummer, gue ada di grup WhatsApp, ada. Iya. Terus Gua ada dikasih acara-acara unjuk Sandi. drum seperti acara-acara drum yang sekarang lumayan jalan dan happening itu kan acaranya nguber drummer ya. Iya, nguber drummer. Acaranya Bowie sama Bowie Yandi. sama Yandi. Dan gue selalu datang gitu. Selalu datang gue nanya-nanya, ada Yandi, ada Ray, ada lu bisa main gitu tuh gimana sih gitu. Gue nanya, demi Allah sumpah, lu tanyain. Yang ditanya gini, deg. Pemain drumnya siapa? Roy Ibrahim siapa? Pemain drum bandnya namanya apa? Dead Squad ya? Oh, that's muridnya si ini, muridnya Gary. Anaknya masih muda. Masih muda. Iya, Gue iya. nanya, gue serius nanya tuh, gue sambil merinding. Ya lu Ini loh. Iya, iya. bisa main begitu, Plasting. tekniknya gimana sih? Plasting Gini. gitu. Gue nanya serius, nanti kalau ada bukti Itu kan udah lama Kang orang bisa gitu. ada Kan? di foto tuh. Gue pengen foto sama dia. Gue datang latihan sengaja. Gue pengen ketemu dia. Dead Squad lagi latihan. Gue datang. Gue pengen foto sama dia. Lu main begitu gimana sih? Gue pengen tahu tekniknya apa. Cuman single stroke doang Kang. Cuman aku mainnya 1/16, 1/32 gitu. Iya, sebenarnya. Terus dikasih tahu teknik pedal. Iya. Ada held down, held Held to, to, ada slide, ada segala iya, macam iya. gitu. Terus gue liat gitu, lu main gitu, cet. Ya gue latihan sih. Iya, benar. Terus kasih waktu gue 3 bulan lah, gue bisa gitu. Gue latihan dulu. Emang edan speednya. Iya, karena dia slide. Iya. Jadi gue tahu, oh ternyata teknik begitu harus disupport juga dengan trigger. Baru aku mau ngomong. Nah, Kalau tanpa mic tanpa segala kalau macam polosan doan dia attack-nya nggak dapat. nggak dapat. Karena triggernya pun juga harus yang harga-harga yang gimana yang bisa langsung nangkep resonansi suara ketangkep sama dia. Sampai satu waktu acara nguber drummer bintang tamunya Putra Praramadan. Gua datang. Iya. Gua sengaja datang pengen lihat dan kebetulan Putra bekas murid gua. Oh, Gitu. putranya burger Iya. BK. Puput Puceh. Ya. Iya itu. Itu murid gua dulu Iya, muridnya. di Farabi. Kan si Gary juga ngomong. Muridnya Kang Budi. Kang, tapi Kang kalau kayak blasting gitu, itu kan dari zaman misalkan siapa ya yang sering pakai dulu ya. Kalau drummer lama itu paling enggak Terry Bozzio udah pakai, terus main gini kan juga pakai itu. Oh iya. Backman Gini kan
Udah dan dia per berapa ya? Ketika jual malah per berapa itu? yang tekniknya paling bagus Iya. menurut gua ya itu si orang drummer Jerman tuh siapa? Yang di endorse sama Sonor, gua lupa jadi. Drummer Jerman. Danilo. Hah? Danilo bukan. Bukan. Ya udahlah, lupakan dulu nanti Oke lah. ingat sendiri. Iya. tapi blasting itu memang dari dulu sih yang paling dipopulerkan lagi sampai anak-anak metal mengadopsi itu ya main gini. Ya. Dia Sebenarnya bisa- teknik itu sebenarnya udah lama, cuman Tapi Kang sorry mau nanya nih, ini aku potong nih, maaf. Kenapa drummer sekarang itu kok tidak bisa punya karakter seperti drummer eranya Akang gitu? Terus touch sama segala macam. Maaf ya, kalau aku pribadi ngeliat nih, main kayak gini, oh ini si Ucu Aryono, oh ini si Kang Budi ini. Itu ah, faktor apa Kang? Anak-anak sekarang ini kan taunya instan gitu. oke. Jadi Ini- tidak ada karakter gitu. Ini gua menjawab pertanyaan lo, mudah-mudahan mohon, lu berbaik hati, gua tau pilek nih. Iya. Sorry. Dia sengaja tuh Kang biar dibilang baik. Tidak mendiskreditkan seseorang dan tidak menilai negatif terhadap satu karakter bermain drum ya. Ya. Jadi gini, sekarang kan marak banget, happening banget orang berusaha untuk main gospel chop ya, istilahnya gospel. Itu kan tren gitu. Iya. Mungkin di zaman gua dulu, karena gua suka dulu kalau mau main indah, katakanlah mau main indah dan Bang main- Rajanya indah kalau main. Aduh, kalau lihat adem ini orang feel-nya adem banget, tapi mau main susah indah, diikutin. mau main groove yang enak dan mau main yang irit, cuman groove. Gue sukanya Jeff Porcaro karena menurut gue dia tuh kayak melukis kanvas, dia itu indah. Tapi sulit Kang diikutin Kang. Ya itu karena nahan, karena nahan. Ghost note-nya setengah Iya. mati dia. Kalau yang lebih feel-nya agak-agak modern Latin, groove juga. Gue suka Steve Gadd. Oh Steve Gadd. Ya. Kalau yang Matrix, kalau yang pecah not dan segala macam dan technical dan segala macam, gue suka Vinnie Colaiuta sama Chad Wackerman. Iya, Vini kalau tahu oke. Dari semua itu yang gue sebut, Saman Phillips nggak masuk ya? Saman Philip itu masalah selera ya, masalah Oh, selera buat gue. Dia bukan nggak bagus, Iya. gue kurang selera aja. Ah, ya. Nah dari yang gue sebutin tadi, seumur perjalanan gue yang bisa ketemu muka baru Chad Wackerman. Gue ngefans banget sama dia sampai nggak bisa berkata-kata gue. Ketemu gue sama Chad Wackerman. Di mana ketemu? Alhamdulillah, lu masih bicara soal chat ya? Iya, aku masih Jadi ada satu masih sesi sebel. rekaman, anaknya seorang teman gue, Hah? dan kebetulan dia ada juga proyek lain. Datanglah Chad Wackerman dan Jimmy Haslett. Nah, di studio dekat STM Penerbangan tuh apa namanya? Jalan apa? Tempatnya era Mono. Bukan tempatnya. Anu, Jalan itulah. Ya. Di jalan itu. Gitu. bukan tendean. Bukan, itulah di jalan itu. Bukan CD. Apa-apa Jadi karena gue fans berat sama dia sampai gue menawarkan sesuatu dengan bahasa Inggris yang pas-pasan dan yang dengan terbata-bata, lu mau gue bantuin nggak? Gue bilang, gue pasangin simbal, pasangin apa segala macam. lah. Ngambil hati lah. Nggak, udah, cukup, baik banget dia. Habis selesai rekaman, gue juga bantuin dia karena kebetulan juga Gilang Ramadan datang. Oke. Gilang datang. Gue bantuin segala macem gitu, gue bantuin. Lu ada perlu apa lagi? Sampai tas simbal gue bawain ke depan gitu, dia, oh thank you. Orangnya baik banget. Humble ya. Chat baik banget. Abis itu kita berangkat rombongan bareng, chat di mobilnya Gilang. Abis itu kita makan di Pacific Place karena Jimmy Haslett dia makannya ini nggak makan daging. Oh, Cari vegetarian. cari restoran yang nggak daging. Terus kita bercanda-bercanda kan, bercanda gitu. Kalau gue lihat seorang bule baru ini yang gue orang lihat, Chat tuh sopan banget gitu. Maksudnya dia berusaha mengerti, dia mungkin nggak ngerti kita bahasa Indonesia, dia senyum Iya, gitu. iya. Duki bilang English please, biar dia tahu gitu kita cerita apa ketawa-ketawa. Oh, iya. Gitu. Hidupnya sangat berwarna. Oh dua deh, Dennis Chamber sama Chat udah ngobrol. Kalau Dennis Chamber kan satu hotel. Berarti. Gue pengen ketemu, belum kesampaian, pengen ketemu sama Vinnie Colaiuta sama Ya. Steve Gadd. Aku nonton aja di sini waktu dia Iya, main sama iya. Sting, aku nonton.
Oke Nggak banget sempat. itu. Nah, balik lagi tadi. Kecop. Jadi ada 10 pemain drum dengan stylenya chop, Ya. ya. Jadi 10 pemain drum chop gitu. Yang mungkin yang mirip-mirip tuh 8-nya semua kayak gitu. Iya. 2-nya itu yang berhasil main gospel chop gitu. Ngerti nggak maksud Tuh. lu? Paham nggak? Paham Nggak banget. usah disebutin lah. Oke. Pemula-pemula yang gospel chop ya sebutnya Iya. adalah ya kayak Eca itu sudah memang tahapnya emang sudah karena Eca tuh gospel chop gospelnya itu kan lebih dapat. countingnya kan harus Iya. pasti dan feel-nya harus bagus gitu. Itu kan 1/16 atau 6/2 flat dan segala Iya. macam. Dia nyaman, udah nyaman duluan di situ. Iya, kan. jadi- Jadi makanya gampang. Menurut gua nggak semua lagu yang bisa di gospel chop. Coba suruh mainin lagu slow beat yang slow banget pakai rim shot gitu. Duk, cek, tak, duk, duk, tak. Abis itu feel-nya gospel chop. Lu bayangin ya. Nah, terus penyanyinya kan keganggu nanti nyanyi. Nggak Itu, semua Kang. lagu. Itu Kang yang aku maksudkan. Ini tidak mendiskreditkan Enggak, ya, tidak. Tapi Sobat Ngorok bener. Banyak drummer di Indonesia sekarang ini boom, happening banget, jago-jago, cuman penempatan feel tidak cocok, mengganggu lagu. Terus mengganggu lirik juga, cerita lagunya juga. Penempatannya kurang oke. Itu karena mungkin tadi ya, yang Kang Budi udah sampaikan. Kurang apa ya? Kurang bisa terlalu instan kali ya. Tapi, Mendapatkan ya. semua itu dengan gampang. Tapi menurut gua, mudah-mudahan pendapat gua salah. Tapi karena gua berdasarkan melihat murid-murid gua dan segala macam, main drum tuh memang itu yang dituju. Iya. Bisa main gospel chop, mungkin wah ini memberikan space banyak supaya Iya, gua bisa melodik lebih feel in supaya terus. dia bisa berekspresi dan mungkin dalam tanda kutip sorry ya, mungkin biar kelihatan bahwa dia tuh jago gitu. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya kan nggak begitu kan. Iya. Salah satu di Jackson yang aku pernah ingat temennya sama Kang Budi yang datang itu, ada satu orang yang lulusan itu yang aku bilang siapa namanya lupa. Dia cerita Kang, bapaknya Jeff Vocaro, Joe Vocaro, Iya. itu waktu datang di Berkeley, sekolah institut musik apa lupa itu. Dia itu seminggu di lobby itu cuman ada drum di lobby itu, dia cuman main beat-beat yang biasa. Aku cerita sama Gary juga nih, Iya, cerita sama Gary. Dia main tuh sederhana, cuman cedik, cik, tak, tak, dik, cedik, tak, cik, cedik, cik, tak, tak, cedik. Anak-anak lalu lalang biasa aja. Seminggu kemudian ada pengumuman bahwa itu ini nanti ujian yang dipakai salah satunya nanti ini ada yang dipakai sama Mr. Joe yang di depan. Panik satu sekolah. Ternyata Kang Joe itu main dan satu sekolah nggak bisa mainin. Dia main dengan seperti biasa gitu, tapi volume dibagi. Iya, Nanti sudah 8 bar, ini pelan, Iya, ini iya, kencang. iya. Nanti ini kencang-kencang, ini pelan. Ini nanti Iya. kencang-kencang, ini yang pelan. Jadi Balance independen buat bagi Iya. otak gitu loh. Itu aksentuasinya dibagi-bagi itu. Iya, asosiasinya dibagi. Gak ada yang ketemu semua. Itu yang gak lulus hampir 80-90%. Jadi orang dulu tuh memang bisa, begitu dia tampil, dia punya karakter, dia punya ciri khas, dia bisa menemukan sesuatu yang orang lain gak punya. Makanya sekian drummer banyak di dunia itu, zaman eranya Kang Budi tentunya, kan gue kan masih muda. Jangan sentimen loh. Itu berkarakter karena itu Kang. Ya, Kalau mungkin- zaman sekarang mungkin sudah ini tadi gua kepin kelihatan jago, gua bisa fire, wah bisa feel terus bisa act segala macem. Bisa ngelempar stick ke demonstrasi, sticknya nggak tak, balik tak, lagi. tak, tak. Jadi gini, mungkin satu pemikiran. Jadi apapun itu musisi, apapun itu player, sebenarnya gua pribadi, gua sudah menemukan cara bermain gue. Gue sudah menemukan. Ya Jadi bukan main Kang Budi pastilah. ya jadi tapi gue melihat tren gitu. Oh, gospel chop kayak gini. Jadi berdasarkan perjalanan kayak contohnya gini. Ada beat rock tuh yang 4/4. Iya. Ada beat rock yang 4/4 tapi rasanya shuffle. Nah, itu kadang-kadang anak sekarang nggak paham, nggak tahu. Iya. Nah, ada beat rock shuffle itu sebenarnya orang zaman dulu. Kalau lu perhatiin itu Ian Pace itu sering bawain rock yang shuffle. Kayak lagu I want you, da da. Itu kan rocknya Black shuffle. Black Knight. ya. Dik didak, kedik didak, kedik didak. Beda dengan duk dak,
duk duk tak. Duk, Itu duk, 4/4. Tak, duk, duk, tak. Beda. Nah itu. Kalau shuffle, Dik, duk, tak. nah Dik, dik, beda dik, kan? dik. Iya. Orang lawas itu. Aku dulu juga, gue ketahuan tuh, biarin. Yang penting gue sama Kang Budi. Jadi gitu. Iya. Jadi observasinya Yang sampai sana. Jadi Ya era-era orang-orang aman itu kan semua main semua, Kang. Shuffle itu kelihatan banget. Gusnotnya kelihatan banget. Jadi gue mulai berpikirnya waktu itu karena mungkin sering ngisi di studio. Sering ngisi di studio, yang harus gue pikirkan adalah feel sama tone. Ya, Nah, jadi kalau gue sebagai session player, gue harus nurut sama produser, harus nurut sama arranger. Iya. Buat lo fill in lo yang biasa aja. oke. Nah, jadi kita harus nurut tuh, kita harus tekan itu. Iya, harus jadi Sebelah orang sininya, lain. sebelah sininya rim shot ya, terus feel-nya nggak usah 1 bar, yang setengah bar aja, yang di sound gede, yang di B-floor dan segala macam. Oh, Nah, dari iya, situ iya, iya. mulai jadi di mana permainan kita itu diminta dengan seseorang untuk menjadi sesuatu atau permainan yang memang yang kita punya gitu. Itu yang harus kita bedakan. Jam terbang Kang Budi ini udah luar biasa ya. Udah rendah hati. Sombong. Nah, aku sentimen aja, Kang. Aku sentimen aja. Pokoknya rendah hati, terus perjalanannya udah luar biasa. Asam garam, segala macam bentuk permainan dia udah di luar kepala. Kalau karakter jelas punya, tone-nya dia jelas banget. Nah, kalau drummer yang gue suka dari generasi sekarang sampai generasi agak di bawah gue ya. Oh, Nah, drummer yang menurut gue tone-nya bagus dan berkarakter ya. oh. Ini gue sebutin tanpa mendiskreditkan yang gak gue sebut nggak Iya. bagus. Yang Kang Budi, Ya, yang gue suka dan gue perhatikan, aku suka Demas Narawangsa. Dimas Maransa. Demas Narawangsa, dia tone-nya tuh pas kalau fill in dan segala macam, dan main dynamicnya enak banget ya. Dia bisa main modern, dia bisa main jazz, dia bisa main etnik. Dia kan punya grup etnik kan, Oh, punya grup etnik. Gue suka Demas Narawangsa, gue suka Ray kalau main gospel. Menurut gue di bawah Eca yang presisi untuk main gospel ya Ray lah. ya kalau buat gospel chop, Ray Ocha tetap nomor 1 buat aku ya, sorry. Iya. Ya nextnya baru Ray, karena Ray mungkin lebih energik atau lebih melodik, tapi kalau Ocha tuh lebih dinamiknya lebih berasa. Betul. Kalau Ray lebih, ya mungkin umur kali ya, aku juga nggak tahu. Ray itu lebih, kalau anak sekarang bilangnya lebih celamitan lah mainnya. Iya. Dia mainnya tuh black banget, black, orang drummer black people tuh kan kayak gitu mainnya. Betul. Luar biasa. Kang, namanya Budi Haryono, Ya. tapi orang Cimahi. Apa emang orang Gua tua? terlahir, bokap gua tentara kan. Iya deh, namanya juga di Gua Cimahi. tentara. Jadi Siliwangi. sebenarnya bokap nyokap gua tuh orang Jawa. Kalau gua orang Sunda pasti Budi Haryana kan, nggak pakai O. Iya benar, betul. Lahir di Cimahi karena bokap gua tugas di Intendance di Angkatan Darat di Cimahi. Oh, Angkatan Darat. Ya, jadi dari lahir lah SD, SMP, SMA di Cimahi. Kuliah baru gua ke Bandung. Oh, Gitu. semua berarti saudara, kakak beradik lahir di Bandung semua. Lahir di Bandung. Oh, enggak, beberapa ada kakak. Gua tuh keluarga besar. Gua keluarga Kang besar Budi gua. usia apa urutan ke berapa dari seberapa saudara? Gua 9 bersaudara. Gua anak ke-8. Oh, Gua punya adik cewek bungsu. dari 9 Jadi saudara. kakak-kakak gua udah tua juga. Itu nggak semua lahir di Bandung tapi ya. Iya. Kebanyakan lahir di Bandung. Oh, Bang, yang bilang sama Razi. Oh, ini namanya Budi Haryono, lahir di Cimahi. Coba dia cek, riset kan kita riset. Lahir di Cimahi, namanya Budi Haryono. Sama saya Hari Mukti, Kito Rolis. Kan Kito Rolis namanya Bangun Sugito, kan orang Jawa juga. Iya. Oh, mungkin dulunya orang tuanya migrasi ke sana. Mungkin pindah Malah ke Bangun Sugito lahirnya di Biak. Papua. Oh, malah di Papua. Ya? Iya. Bapaknya orang Jawa tapi. Iya. Tapi udah nggak ada kampung di Jawa, udah nggak ada, Kang ya. Ada cuma sebagian lah. Tapi udah nggak pernah pulang ya. Kalau tetua-tetua udah nggak ada juga. Ngomong Jawa udah nggak bisa, ngomong Sunda pastilah, lahir Sunda. Jawa gua bisanya karena sehari-hari di rumah tuh kan nyokap almarhum dulu campuran ya Jawa sama Indonesia. Oh. Jawanya Jawa Tengah, Jawa Ngapak. Oh, nyokap. Cuman ngomong Sunda pun gua pergaulan di luar rumah Sundanya juga Sunda kasar.
Tapi kalau gua ngomong Indonesia, orang menyangkain gua orang Sunda karena gua kena logat Sunda. Iya. Logatnya Iya, Sunda. Gitu. Oh, iya. Kalau bokap Jawanya Jawa Jawa Tengah di Banyumas. sama sama nyokap berarti ya? Iya. Apa istilahnya Jawa ngapak ya? Ya Jawa ngapak Jawa koek. ngapak. Jawa koek. Koek. Oh, iya iya iya. Karena ngapak pernah kepenak. Iya. Yang rasa dikon balik maning, segane langka. Iya. Sejarah gabung ke Gigi. Oh, sejarah Gigi belum tuh. Jadi Iya. Gigi gini. Aku mau Ini nanya ceritanya nanti lucu tadinya, juga nih. tapi ditanya duluan ya udah. Ceritanya lucu juga. Sebelum Gigi ada, band Gigi ada, Arman itu pernah satu band sama gua dan projectnya mau rekaman. Kan beda sebenarnya. jauh umurnya kan. Emang beda jauh. Arman tuh di bawah aku loh. Iya, Arman lahir tahun 70. Kalau nggak salah. Ah, Iya. Arman lahir tahun 70. Bulan tanggalnya sama sama gua. 4 April. masa Jadi kalau ulang tahun Gigi pasti ngucapinnya Arman sama gue. beda setahun dong sama gua. Iya. Jadi sejarahnya adalah gini. Gua dulu bikin band namanya Abad. A-nya adalah Arman, A-nya adalah Antohut, B-nya gua, ya, Budi. D-nya Dwiki Darmawan. Udah jadi 4 lagu rekaman. Zaman-zaman itu. Circle-nya dia juga Iya, kan ya. dia juga. Emang Bandung mah dari dulu ya. Yang merekomendasi vokalis ke Dwiki, pakai si Arman aja. Arman baru-baru muncul kan. Iya. Baru hijrah ke Jakarta dan segala macem. Udah jadi bikin, akhirnya sibuk masing-masing. Wah, kita nggak ada pemain gitar nih. Udah si Bujana aja bawa. Kita masih ada masuk kok ke B kan, Bujana tuh masuk. Oh, iya. Cuman dulu masih itu ya. Atau nama band itu disama-samain. Anonim sama band itu. Habis itu Buyar nggak jadi. Oh. Jadilah Gigi ya, Gigi 94 gitu. Terus satu waktu entah bagaimana, Tapi nggak anonim sama ini personilnya nggak tuh. udah 3 tahun, 4 tahun gitu, almarhum Baron resign, mengundurkan diri. Nah, wah, pas Gigi lagi main di Ancol, udah nggak pakai almarhum Baron ceritanya. Oh, siapa yang gantiin? Hah? Bujana. Nggak ada, cuma mereka tidak memakai second gitaris. Oh. Pas almarhum Baron resign, habis itu gua nonton dan gua memberanikan diri ke belakang panggung. Di pasar seni. Ya, bukan, pokoknya di Ancol tapi bukan di pasar seninya. Di mananya lah gitu, acara tahun baru atau apa lupa. Gua ke belakang karena gua kenal Bujana gitu ngobrol. Salaman sama Thomas, salaman apa segala macam sama Ronald segala macam. Kalau perlu gitaris, second gitaris, gua mau dong. Gua bisa main gitar lah. Gua nekat gua. Jadi gua mendaftarkan diri. Ini sombong. Merasa semuanya bisa. Gua mendaftarkan diri ke Gigi sebagai second gitaris karena gue merasa gue bisa main gitar walaupun apa adanya dan gue bisa nyanyi backing Multi talent vokal. banget. Nah gitu. Sesuai perjalanan waktu akhirnya 12 November tahun 1997. 10 November tahun 1997 itu Gigi main terakhir dengan formasi Ronald main di Fashion Cafe. Oh, Fashion Cafe di Sudirman. Dan manajer sudah memutuskan 12 Novembernya kita menerima job tribute to Kus Plus dengan drummernya gue. Jadi ada waktu cuma 2 hari. Ya kan? Dari 10, 11, 12. Iya. Gue sudah di sounding, Bud nanti lo yang main ya. Ngafalinnya gimana? Hah? Ngafalinnya gimana? Nggak ngafalin. Untungnya kita cover lagunya Kus Plus, tapi kita aransemen. Oke. Maka kita bawain lagu yang beda banget gitu. Kita bawain lagu itu, mari berjoget bersama. Gua main gitar akustik bro, udah main gitar akustik gitu. Nah, nanti lu searching deh, pasti di YouTube. Jarinya tuh bukan jarinya tuh jari drummer tapi main gitar. Jadi gitu, awalnya menawarkan. Bujana nelpon gua, Bud, lu main sama siapa sekarang? Gini. Lu datang dong ke kantor gini. Ya udah, sesuai dengan perjalanan waktu akhirnya gua jadi drummer Gigi. Keluar album pertama itu tidak begitu sukses di pasaran.
Cuman repertoarnya gila-gila menurut gua sih. Karena itu eksperimen. Karena di situ kita pakai bintang tamu Billy Sheehan, pakai brass section Arturo Velasco, Harry Kim sama Arturo. Harry Kim tuh yang main sama Phil Collins yang orang Jepang. Iya, yang yang Pemain trompet. trompet. Iya. Gitu. Albumnya judulnya 2x2. Nggak terlalu sukses di pasaran memang. Nah, setelah album 2x2, kita pindah label. Cipe ya dulu ya. Hah? Cipe ya 2x2. Cipi. Cipi ya. Cipi ya. Habis itu kita dikontrak sama Sony, maka keluar hits itu lagu Terbang. Oh, jelas banget. Itu di zaman resesi tahun 98, bro. Iya. Nggak ada band yang jalan, nggak ada band yang ngeluarin album, hanya Gigi. Iya, Sony nekat itu. Akhirnya secara catatan sih sebenarnya kalau menurut gua sih lebih itu album laku 500.000 kopi katanya. Tapi kayaknya sih di atas itu. Kita Mau ngomong dapat kekutahan, ada yang hampir keperucut gua. kita dapat tur 33 kota. Ya, zaman dulu ada betul. Nah, 33 kota itu. Pertama kali kita tur panjang sama Gigi, zaman gua ngikut itu 33 kota. Ini Sobat Ngorok kalau diceritain terus, ini 3 episode nggak kelar-kelar. Sumpah nggak kelar-kelar. Padahal sudah mau buka puasa nih, Iya. udah jam segini. Nggak apa-apa nanti episode kapan lagi. Oh kita harus tunggu, kita todong dia. Season 2, 3 harus todong. Harus diceritain. Biar anak-anak sekarang tahu perjalanan harusnya seorang musisi itu seperti apa. Karena ini edukasi kok ya. Jadi Bener loh. intinya begini, sorry ya, gue bicara gue ya. Jadi gue meniti karir itu nggak ada yang loncat gitu. Memang harus gue jalani sebagai session player. Gue pengen jadi session player. Perjalanan gue lumayan, gue tempuh. Tadi ya gue ceritakan, gue mesti naik bus, gue mesti kesini, gue mesti nawarin, gue main dong, gue jadi session player dong, gue nawarin. Jadi pingin sesuatu itu, gue ngimpi dulu gitu tadinya. Akhirnya gue jalan. Tapi Kang nggak apa. Ini di luar Nurul, bukan di luar Larang. Aku menurut aku kayak Kang Budi itu nggak ngelihat siapa gue udah namanya besar, gue nggak. Kalau Kang Budi tetap harus menemukan sesuatu, nggak ada malu. Kalau memang harus mau tahu ya tahu, belajar, tanya. Ada orang yang lebih muda, lebih tahu, ya kenapa kita nggak nanya? Kan kadang-kadang orang udah apa ya, sindrom sama nama besar, kadang-kadang suka ada gengsi gue Ya, besar. Gitu. Kan ada masih kayak gitu. Kalau malu bertanya pasti akan sesat di jalan. Itu Iya. itu filosofi yang paling itu ngaruh. dari dulu ya. Kata-kata Ya yang kayak gue kemarin tahu teknologi trigger itu dari Putra waktu dia workshop berdrummer. Lu kenapa sound drum lu sih bisa begitu? Dia nerangin. Aku pakai ini Kang, karena kalau nggak pakai ini attack-nya nggak dapat dan sorry ini memang ya menurut tadi lu itu barangnya bukan barang ecek-ecek, emang harus yang bagus gitu. dulu kan zamannya Alexis. Kalau aku dulu zaman Fairis dulu sama Pak ini Mas siapa lupa yang punya Fairis itu. Zaman buka gong 2000, main openingnya gong 2000, Wizkid opening 2000 sama Mas Sarno dikasih. Lu mau tau nggak suara drum lu bisa suara biar gitu. Biar suara jik 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 jik. Biar beda sendiri. Gimana Kang caranya? Coba lo main. Dia ngambil koin cepean Kang di lakban. Taruh di itu drum. ya. Dik, dik, dik. Itu soundman mau diapain aja nggak ketemu. Mas ini drumnya diapain kok beda? Lu nggak usah otak-atik, biarin gini. Sampai sekarang Kang Agul ngomongin pakai cepean. Orang udah ada trigger, aku masih main kayak cepean. Iya. Gerdik dik tetap dapat. Ya sudahlah, itu pengalaman zaman dulu. Kang tapi luar biasa Kang. Kang Budi rendah hati sekali. Terus tidak menutup sama modernisasi gimana caranya how to play drum, how to play bla 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 bla. Kang Budi tetap nunduk. Luar biasa. Sempat dengar cerita kalau yang rekomendasikan Gusti Endi itu Kang Budi, bener nggak sih? Oh ya, emang benar. Emang benar. Kang Jadi Budi yang lain. oke lah, kita kalau saya sebut kita pernah ribut di dalam satu band, itu keluar biasa. masuknya band itu satu hal yang biasa. Biasa. Tapi paling tidak sekarang Gigi itu menjadi keluarga besar gue. Karena ada grup WhatsApp, Gigi yang masih aktif dan Gigi yang sudah tidak aktif. Oh. Jadi masih ada grup WhatsApp, di dalam itu ada Gigi mereka berempat, ada gue, ada Opet, ada Onat.
Oh, Dan kadang-kadang hampir setiap hari kita berkomunikasi. Jadi Opet, Hendy Onat, itu, Kang Budi. ya, jadi Opet, gue sama Onat. Oh, Tadinya ada almarhum Baron kan, Ya. berdelapan. Jadi kebetulan Hendy itu dulu punya band, namanya kalau nggak salah Omlet atau apa ya. Omlet. Itu satu manajemen sama Gigi dan Pete. oh sama Denny Petir. Nah, daripada nyari-nyari orang lain dan segala macam, udah itu pakai Hendy aja. Iya. Pakai Hendy lah, orangnya kan nggak jauh-jauh, terus udah hawar-hawar kan denger-denger lagu Gigi dan segala Iya. macam. Gue yang ngerekomen gitu daripada nyari-nyari orang lain lagi gitu. Oh, satu lagi, drummer yang gue suka, Ronald, gue suka banget. Ronald. Ronald gue suka tone-nya. Lalu dengerin dia main di lagunya Chrisye. Yang kau cedera negeri cintaku. Nah. Nah, menurut gue Ronald itu spesialis flame tom. Dung. Nah, lu dengerin deh. Pokaro ya. Ronald. Lagu O. Ah, Iya kan? ya. Oh. Iya, Iya. awalnya. Nah, gue pertama kali lihat Onat take drum karena di satu project. Jadi ada rekaman Gigi yang ex Gigi membuat juga single untuk lagu religi. Iya. Ya karena drummernya Film dua, Tomnya anu. karena drummernya dua, udah Nat lagu lu aja yang main. Gue yang nyanyi, dia bilang. Atau nggak kelihatan ini. Gue baru lihat tuh Onat itu ternyata menurut gue dia tuh lebih konsep terhadap fill in. Dia tuh merhatiin banget fill innya karena menurut gue signature fill innya. Oh, Jadi kalau temponya nggak tepat, apanya nggak tepat, oh gue ulang lagi fill innya. ya dari dulu juga. Secara tidak langsung termasuk entah saring mempengaruhi influence atau segala macam. Gue dalam sesi rekaman buat siapapun, gue memang agak konsen di tone, di sound sama fill in. Iya. Jadi kayak contohnya lagu Terbang gitu ya. Itu sebenarnya terjadinya memang dari kompos memang sudah begitu karena pada saat kita bikin lagu bareng, gue pakai snare 2. Oh, iya. Pakai snare 2. Ta. Iya. Mungkin secara teknis pukulan apa sih itu sih? Ya, Ya, kalau pukulan orang- apa kan yang dipikir? Ya kalau orang yang nggak ngerti pukulan apa, Kang. Iya, Tapi maksudnya kan begini. secara teknis kan. Tapi gue pikir, wah, gue harus bikin fill in-nya signature. Siapapun nanti yang akan bawain, pasti gue bakal jauh dari itu, harus begitu. Sama yang kayak lagu tiket ya. Tak. Lagu tiket yang hanya kamu yang bisa. Kan agak aneh tuh. Iya. Tatak. Nah, Iya. Iya. Gue ambil up-nya itu. Buat pemerhati juga deh, hebat. Iya. Wartawan. Wartawan. Saya wartawan aslinya. Wartawan? Wartawan. Hebat. Dia udah insaf tadi ini wartawan porno ya, macam porno tadi insaf sekarang. Ini banyak diperbincangkan ini. Iya. Tentang royalty apa ya? Royalty. Royalty tulisannya ngaco Oke, Royalty lagi gimana? sebagai gue membahasakan diri gue sebagai seniman ya dengan maraknya royalti sekarang dan segala macam sebenarnya prihatin juga ya, prihatin maksudnya sampai kapan masalah ini terus bergulir dan nggak selesai-selesai, malah kesannya mungkin tujuannya bagus ya, ada ini, ada itu, ada si ini, ada itu, terus mengajukan gugatan supaya beres permasalahan ini, cuman nggak beres-beres menurut gue, belum beres-beres gitu. Iya. Nah, masalah royalti ini kebetulan gue itu terdaftar di Papri ya. Oh, Secara kalau secara performing itu gue ada di WAMI. Jadi kalau bedanya performing itu kalau kita manggung dan segala macam. Kalau Papri itu hasil karya gue. Iya. Nah, jadi alhamdulillah ya nominalnya fluktuatif lah ya, lumayan lah. Jadi satu lagi yang gue harus berterima kasih dengan teman-teman gue di Gigi yang masih aktif ya sampai saat ini. Jadi tidak semua band menurut gue, tidak semua band mempunyai gagasan, mempunyai pendapat, mempunyai pemikiran untuk mensejahterakan yang sudah tidak bermain dalam arti kata X. Iya. Ya, jadi Gigi itu
memikirkan X-nya termasuk keluarga almarhum Baron, gue, Ronald dan Opet. Jadi setiap bulan gue itu mendapat royalti intern dari grup Gigi Band terhadap masing-masing X. Wow. Dan itu menurut gue tidak dilakukan dengan band-band yang lain mungkin ya. Jadi menurut gue itu satu contoh yang bagus, figur yang bagus. Aku malah nggak pernah denger kan. Nah, jadi gini. Cuman Bu, ya. Lu Jadi kenapa gini. kasihan gue? Jadi gini, kasarnya gini. Gitu memang kekeluargaannya dari dulu memang terdengar kan. Brotherhoodnya apa segala macam family banget tuh. Jadi kasarnya gini, gue dapat duit dari Gigi setiap bulan atas lagu-lagu gue yang dimainkan oleh mereka di era gue. Dia masih bawain lagu sedikit saja, bawain lagu Cerbang dan bawain lagu segala macam. Itu Hendy yang ngurus. Di tanggal 1, di tanggal 2 itu biasanya ada laporan. Iya. Kang, transfer sekian. Pas dilihat gua ini dulu, gua zoom dulu nilainya sekian, alhamdulillah. Denny Pete itu sekarang Hendy yang ambil take over ya? Ya. Iya. Jadi Hendy itu menurut gua punya pekerjaan dua ya, punya Iya. pekerjaan dua. Dia Iya, sebagai mengatur manajemen dan dia juga sebagai player. Nggak gampang loh ngurus Iya, kayak susah. gitu. Karena itu kan pribadi-pribadi yang Iya. ya banyak macam ya. Band itu ada manajemen, ada dikelola dengan yang lain, tapi mungkin merasa pas dikelola oleh temannya sendiri karena memang bisa membagi waktu. Jadi grup band Indonesia tuh kayaknya yang sekarang-sekarang mesti kayak Gigi deh. Manajemennya luar biasa. Kekeluargaannya tuh Alhamdulillah. sumpahnya ya dari pertama kali visi misi sumpah kita mau main bareng segala macam suka duka jadi satu bareng-bareng. Ya, itu satu yang kita pernah ucapin bareng-bareng, sering diucapkan oleh Thomas ketika wawancara di mana saja. Keluar rumah itu untuk main musik. Begitu buka pintu niatnya bismillah kita mau main musik. Itu sering diucapin. Gitu. Jadi komit dengan pilihan hidupnya main musik. Kok gue nggak gitu ya? Kayak merasa bersalah gitu ya. Kok gue nggak berdapat teman-teman yang kayak dia, kayak Gigi ya? Padahal gue lebih senior pada Itu Gigi. kayaknya Tapi perjalanan lah, itu perjalanan. Kalau Karena kan secara album ya lebih senior. Iya, tapi Secara personal enggak. Ya Gigi itu memang dari dulu aku ngeliat Arman tuh juga waktu aku jalan di Pondok Indah waktu dia sama Gita belum nikah. Aku jalan sama Krisna sama Nana Sakerhead mau nonton ketemu dia. Arman tuh dari jauh dan negor duluan dan rendah hati banget tuh. Ini ada gila anak sekarang kayak gini banget gitu loh. Dan sampai sekarang Arman kan juga gitu orangnya. Ya kan? Jadi Gigi tuh Kang Budi luar biasa. alhamdulillah. Ya kan? Oh iya, satu hal lu nggak nanya, gua akan mempromosikan sedikit ya, nggak apa-apa ya. Iya sih. Nggak apa-apa. Ini satu perangkat kalau orang tahu kalau ini memang ini barang yang tersisa dari endorse. Gua ini endorse, gua udah sebutin mereknya. Ini endorse gua paling lama ini. 2008 sampai 2015. Gue mau nanya tapi takut tadi. Ternyata apa-apa. diomongin ya sudah bagus lah. Nah, terus perangkat yang lain alhamdulillah walaupun gua tidak di endorse, ini all simbol ini buatan Indonesia asli. Buatan Indonesia Zoom. asli. Nih, zoom. Made in Soreang, namanya Nebulae. Semua ini all. Sama gua juga di support snare, ini kebetulan gua pakai snare yang Gue duduk sini. piccolo tapi kayu, ini dari Lux Drum ini. Ini buatan Indonesia. Boleh coba? belakang ya. Dalamnya. Nah, itu yang signature-nya. Ini nggak sembarangan orang dapat. Hanya Budi Haryono. Make. Tapi gua ini menawarkan loh. Maksudnya Desainnya by Budi ya ini ya. Iya. Tahu kalian semua? boleh nggak gua nyoba snare dulu? Pingin tahu gue soundnya kayak apa? Ya gua menawarkan. Kalau nggak menawarkan ya mereka nggak akan memberikan penawaran itu. Main dong. Coba Wizkid gimana Wizkid? Ini kan match produk ya. Nah. Cuman waktu endorse gue minta special design. Ini sebenarnya nggak dipasang semua. Ini gue dua-dua dari 8, 10, 12, 14, 16. Oh. Sebenarnya bass drumnya 2 karena Iya ya. kalau gue mau main semi nge-jazz dan segala macam, Iya. gue minta yang 18. Cuma sampai akhir endorse bass drumnya nggak datang.
18 inch ya. Ya, jadi kalau buat main jazz, gua yang Masih ada. simple kits kan, Ya, seperti itu. cuman pakai bass drum, floor tom dan tom, yang Brass, tiga size ya. Iya. Jadi ini sebenarnya ada dari 8, 10, 12, 14, 16. Ada berapa drum sekarang di rumah? Dulu gua lumayan banyak ya, Gua Iyalah, jam terbangnya gini banyak, gimana drumnya gua nggak punya Premier, gua punya Pearl Super Pro Galax yang orang jarang punya, masih made in Japan. Terus gua punya Vibes itu drum Oh, iya, fiberglass warna Iya. warna Iya. merah Oh, yang marun. warna merah ya? Itu. Terus gua punya drum arbiter yang tipis-tipis dan segala macam. Jadi beberapa drum akhirnya mesti disekolahin karena gue mesti nyokolain anak gua kan. Mau nggak mau gue lepas. Sounds familiar. Hah? Ini ceritanya kayak siapa ya? Oh iya, ada kawan kita juga ceritanya. Itu begitu. perjalanan hidup, bro. Gue juga. Tidak usah malu. Gue juga. Wah, ini barang ini kayaknya harus gua sekolahin dulu. Aku juga ngalamin gitu. Iya. Aku juga ngalamin gitu. Kang, thank you banget ya Iya. waktunya. Luar biasa, Luar biasa. Alhamdulillah. Aduh, Terima kasih. Kang Budi luar biasa. Ini sebuah sejarahnya Ngorok berjalan ini cerita yang sangat rusuk juga. Ada rasa-rasa sebelnya juga sama Kang Budi karena dapat pengalaman banyak. Terus juga berharga sekali ya. Ini benar-benar kita bisa petik semuanya. Ini sangat positif sekali. Semoga kita tetap bisa eksis Amin. di musik kita dan kita dalam keadaan sehat selalu. Kang Budi juga sehat, keluarga Amin, sehat. amin, Putra amin. udah berapa? Anak gua satu cewek, insya Allah sebentar lagi selesai. Dia kuliah di Bandung di desain interior di ITB. Alhamdulillah. Anak yang pertama. Anak gua cuma satu. Oh, satu. Dia lagi mau sidang pertama nih, sidang pertama minggu depan. Dari istri yang pertama satu, yang kedua belum ada. Memang nggak ada ya Kang ya. Teh, maaf ya Teh. Kang, thank you banget ya. Iya, sama-sama. Sangat kebuka banget gitu. Ceritanya ini luar biasa. Ngorok, thank you banget sama Kang Budi udah dikasih cerita yang luar biasa. Sampai Kang Rasi sampai nangis tadi. Sedap. Sampai ketemu lagi, jumpa lagi next dengan narsum-narsum yang sama tidak kalah hebatnya sama Kang Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa. Ya. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik rock.